Saya Nuri, selamat berjumpa lagi dalam video Info Kesehatan Nuri. Pada hari ini, saya akan membawakan satu topik yang sangat luar biasa, yaitu mengenai using. Using adalah 5 unsur utama yang sangat terkenal dalam teori TCM. TCM adalah Traditional Chinese Medicine. Dalam pengobatan tradisional Chinese Medicine, mereka percaya bahwa manusia itu berinteraksi dengan alam yang ada di sekitarnya. Manusia itu bisa mengobati dirinya sendiri dari bahan-bahan yang ada di alam. Pada zaman dulu, itu mereka belum mengenal yang namanya obat, tetapi mereka memakai tanaman dan bahan-bahan yang ada di alam untuk mengobati penyakit-penyakit yang ada. Penyakit itu timbul karena adanya ketidakseimbangan antara lingkungan di dalam dan lingkungan di luar. Lingkungan yang di dalam itu ada pada diri kita, yaitu mengenai apa yang kita makan. Apa yang kita makan itulah pola makan kita yang menyebabkan kita menjadi sakit, dan faktor emosional yang ada pada diri kita. Seperti contohnya, sering marah-marah, sering merasa takut, sering merasa khawatir, dan lain sebagainya. Jika itu dilakukan secara berkepanjangan, hal itulah, faktor emosi itulah yang menyebabkan kita menjadi sakit. Dan yang kedua itu mengenai lingkungan yang ada di luar, seperti cuaca, panas, dingin, angin, matahari, dan lain-lain. Topik-topik itu yang akan saya bahas pada video-video saya yang selanjutnya. Ditunggu ya, ditunggu ya. Using adalah 5 unsur yang diwakili oleh 5 organ tubuh manusia. Di dalam tubuh manusia, itu ada 5 organ, yang mana kelima organ tersebut harus ada keseimbangan antara satu organ dengan organ yang lain. Nah, kelima organ tersebut adalah yang pertama, liver atau hati. Yang kedua, itu adalah jantung. Yang ketiga, organ limpa dan pankreas. Keempat, paru-paru, dan yang kelima adalah ginjal. Tubuh manusia itu dalam arti kelima organ tersebut di atas itu berinteraksi dengan alam, dihubungkan dengan unsur-unsur yang ada di alam semesta ini, yaitu organ liver itu unsurnya adalah kayu, dan organ jantung unsurnya adalah api. Organ limpa dan pankreas itu unsurnya adalah tanah, organ paru-paru unsurnya adalah logam, dan organ ginjal itu unsurnya adalah air. Bagaimana hubungan di dalam using itu ada 2 macam, yaitu yang pertama adalah hubungan fisiologis atau hubungan normal, dan yang kedua adalah hubungan patologis atau abnormal. Nah, kita akan bahas satu persatu. Mulai dari hubungan yang pertama dahulu, yaitu hubungan fisiologis atau hubungan normal. Nah, di dalam hubungan fisiologis ini ada 2 macam, yaitu hubungan yang saling menghidupi dan hubungan yang membatasi. Nah, sedangkan yang nomor 2 tadi adalah hubungan patologis atau yang abnormal, itu ada 2 juga, yaitu hubungan menindas dan hubungan yang menghina. Kali ini saya akan membahas mengenai hubungan fisiologis lebih dahulu. Nah, di dalam hubungan fisiologis saya akan bagi menjadi 2 video. Nah, Anda bisa lihat ya, ini adalah video saya yang pertama mengenai hubungan menghidupi, dan nanti pada video saya yang berikutnya bisa dilihat mengenai hubungan membatasi. Seru ya? Oke, saya akan mengilustrasikan bagaimana hubungan using itu ada di dalam alam itu seperti apa. Nah, kita lihat di sini bagaimana hubungannya. Di sini kita mulai dari unsur yang paling atas, yaitu unsur kayu. Kita lihat di sini ya, ini ada unsur-unsur di alam. Kita mulai dengan searah dengan jarum jam, yaitu pertama adalah unsur kayu, api, tanah, logam, dan air.
Yang pertama kita mulai dari unsur kayu dan api. Bagaimana hubungan kayu menghidupi api? Wah, ini kayunya udah jalan-jalan ini. Nah, di sini kita lihat. Ini adalah yang pertama kayu. Kayu itu dari pohon. Nah, ini batang pohon itu namanya kayu. Nah, kita lihat. Di sini ada kayu, lalu ada api. Nah, untuk membuat api itu kita menggunakan bahan yang namanya kayu. Semakin banyak kayu, apinya pun akan semakin besar. Nah, kita lihat bagaimana kayu bisa membuat api unggun. Nah, kita lihat using itu sudah ada sejak 5.000 tahun yang lalu. Nah, kita ilustrasikan di sini juga bagaimana 5.000 tahun yang lalu mereka membuat api unggun. Nah, ayo silakan dicoba bagaimana kita membuat api. Zaman dulu ya kita pakai batu. Batu bisa memercikan api lalu membakar kayu. Nah, kita lihat. Ini bener nggak nih? Emang gini? Ya, kita coba. 5.000 tahun yang lalu juga begitu sih. Sampai 5.000? Apa cara lain? Nggak bisa nih. Gimana nih? Ini mau di-pause dulu nggak nih? Jangan di-pause. Dicoba aja terus. Udah enakan begini ah. Ya. Nah, oke, ini adalah api. Nah, untuk membuat api itu menggunakan kayu. Atau korek. Nah, kita lihat. Oke, pakai korek. Nah, kita lihat. Di mana ada kayu, itu akan terus terbakar oleh api. Nah, kalau kayunya habis, maka apinya juga akan habis. Kita lihat di korek ini, kalau kayunya habis, maka dia juga akan padam apinya. Nah, kita lihat. Ini adalah kayu yang sudah terbakar oleh api. Nah, kita lihat hubungan yang berikutnya adalah hubungan api dan tanah, yaitu hasil pembakaran dari kayu tadi, api tadi itu menghasilkan tanah atau menghasilkan abu atau arang. Nah, di sini kita lihat. Nah, ini diketok-ketok. Ini hasilnya adalah abu atau tanah. Nah, kalau banyak itu akhirnya menjadi tanah yang banyak juga. Tanahnya mana tadi? Tanahnya kemana nih? Nah, ini tanahnya di bawah. Ini adalah tanah. Akhirnya seperti ini, sama kan? Nah, kita lihat tanah. Nah, itu adalah artinya hasil pembakaran api tadi menghasilkan tanah. Api menghidupi tanah. Nah, yang berikutnya adalah tanah menghasilkan logam. Tanah menghidupi logam. Nah, yang mana kita lihat di dalam tanah yang subur itu pasti mengandung banyak unsur-unsur mineral. Nah, unsur-unsur mineral di dalam tanah itu adalah unsur-unsur logam di dalam tanah tersebut. Nah, kita lihat. Nah, di sini tanah yang subur itu pasti ada logamnya, ada unsur mineral. Nah, di sini saya akan memperlihatkan ini alat untuk mengetahui kadar mineral di dalam tanah. Nah, tapi saya ilustrasikan menggunakan media air. Nah, kita lihat di sini. Air itu kalau tidak ada mineral, lampu tidak menyala. Itu berarti air tersebut tidak mengandung mineral. Jadi di dalam tanah itu tidak ada mineralnya. Kita umpamakan seperti itu. Nah, kalau kita masukkan tanah tadi ke dalam media air tersebut, nah kita lihat apa yang terjadi. Nah, ini kita lihat tanah yang mengandung mineral. Nah, ini adalah tanah yang mengandung mineral. Nah, kalau tanah yang mengandung mineral itu akan menghasilkan tanah yang subur. Nah, seperti ini, lampu akan menyala, berarti mengandung mineral-mineral yang banyak sekali. Nah, kita lihat hubungan yang berikutnya adalah hubungan logam
dengan air. Nah, logam tadi di dalam mineral-mineral dalam tanah tersebut itu adalah unsur logam. Nah, logam itu menampung air. Nah, hubungannya adalah logam menghidupi air. Jadi logam tuh menampung air. Logam mineral dalam tanah itu seperti apa? Nah, saya umpamakan ini adalah logam atau mineral yang ada di dalam tanah. Ini logam. Bukan sendok ya. Sendok deh ini. Nah, oke. Nah, bagaimana logam menampung air? Nah, kita lihat. Logam bisa menampung air. Nah, ini air yang tadi. Nah, kita lihat. Airnya tertampung di sendok karena ada logam di dalam tanah, maka air yang masuk ke dalam tanah itu tidak langsung menyerap sampai habis ke dalam tanah, tetapi ia akan tertampung. Seperti kalau kita membuat sumur, itu kenapa di dalam tanah itu ada air? Karena di bawahnya itu ada logam atau unsur mineral yang membuat air itu tidak turun terus sampai ke bawah, tapi tertampung di situ. Makanya waktu kita bor bikin sumur, itu ada airnya. Sekarang kita lanjut kepada air dan kayu. Bagaimana air menghidupi kayu? Artinya apa? Air itu menyuburkan kayu. Nah, kalau ada air itu pasti tumbuh-tumbuhan itu akan subur. Semakin banyak air, tumbuhan itu akan subur dan semakin banyak. Nah, kalau tanah itu kering, pasti tumbuhannya itu akan layu atau tidak bisa tumbuh. Jadi artinya di sini air menghidupi kayu. Nah, lihat. Kalau kita tanam pohon, kita siremin, kita kasih air, itu pohonnya, kayunya akan tumbuh dengan subur. Nah, ini adalah ilustrasi bagaimana hubungan using yang ada di dalam alam. Lima unsur tersebut itu mewakili 5 organ utama di dalam tubuh kita. Nah, oke, sekarang kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah unsur kayu. Kita lihat yang berwarna biru yang paling atas. Nah, di unsur kayu itu terdapat organ utamanya adalah lever. Kalau kita lihat pada gambar, lever itu ada pada lingkaran dalam. Jadi lingkaran dalam itu adalah organ utama, organ padat. Nah, kita beri nama itu organ padat. Kita lihat yang bagian lingkaran luar pada unsur kayu itu terdapat empedu. Empedu itu adalah ada di pada lingkaran luar yang dinamakan adalah organ berongga. Nah, jadi yang ada di lingkaran dalam itu adalah organ padat dan di lingkaran luar itu adalah organ berongga. Unsur yang berikutnya adalah unsur api. Nah, kalau kita lihat pada gambar, dalam unsur api itu organ padatnya adalah organ jantung dan organ luarnya itu organ berongga adalah usus kecil. Nah, oke, sekarang kita akan bahas bagaimana hubungan antara lever dengan jantung. Kayu menghidupi api. Nah, bagaimana hubungannya? Artinya, lever itu sebagai tempat menyimpan darah, sehingga secara fungsional membantu fungsi jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Itu adalah bagaimana lever menghidupi jantung. Nah, oke, kita lihat pada gambar yang berikutnya, itu adalah unsur tanah. Di dalam unsur tanah, organ padatnya itu adalah organ limpa atau pankreas. Nah, sedangkan organ yang berongganya yang di bagian luar itu adalah organ lambung. Nah, sekarang kita lihat bagaimana hubungan menghidupi antara jantung menghidupi limpa atau pankreas, yaitu dalam arti api menghidupi tanah. Artinya, panas dari jantung itu fungsinya adalah memompa darah. Dia memompa darah, memberikan panas untuk darah dialirkan ke seluruh tubuh. Artinya apa? Panas dari jantung itu memanaskan limpa
untuk melakukan fungsinya dengan baik. Nah, itu adalah bagaimana hubungan api menghidupi tanah. Nah, oke, kita akan lihat yang pada berikutnya lagi, yaitu unsur logam. Pada unsur logam, itu organ dalamnya atau organ padat, itu adalah organ paru-paru. Kita lihat ya, paru-paru. Nah, organ di luarnya atau organ yang berongga, itu adalah organ usus besar. Nah, oke, sekarang kita mau melihat bagaimana hubungan menghidupi antara limpa menghidupi paru-paru. Artinya, bagaimana tanah menghidupi logam. Nah, artinya apa? Artinya, limpa itu kan memberikan nutrisi. Nutrisi dia sebagai sarana untuk transportasi. Dia akan memberikan nutrisi kepada paru-paru, sehingga fungsi dari paru-paru itu akan bekerja dengan baik. Nah, itu artinya di mana tanah menghidupi logam. Kita akan lanjutkan kepada unsur yang berikutnya, yaitu unsur air. Unsur air, organ yang padatnya di dalam lingkaran itu adalah organ ginjal. Nah, sedangkan organ yang di luarnya itu organ berongga, itu adalah kantung kemih. Kita lihat sekarang bagaimana hubungan menghidupi logam menghidupi air. Artinya di situ paru-paru menghidupi ginjal. Di situ artinya paru-paru memberikan tenaga untuk transportasi cairan ke tubuh dan masuk ke dalam ginjal. Nah, jika penyebaran cairan tersebut berjalan dengan baik, maka ginjal akan mendapat suplai air sesuai dengan fungsinya. Nah, itu artinya logam menghidupi air. Nah, oke, kita akan membahas hubungan yang terakhir, yaitu hubungan air menghidupi tanah. Di sini artinya ginjal bagaimana menghidupi lever. Artinya ginjal sebagai tempat penyimpanan energi. Nah, energi itu terkumpul semuanya di dalam ginjal, dan ginjal itu juga membawa nutrisi. Nutrisi itu dibawa menuju ke lever. Nah, dari situ artinya bahwa ginjal itu memberikan energi untuk mensuplai nutrisi menuju lever. Itu artinya air menghidupi tanah. Nah, ini adalah penjelasan mengenai bagaimana hubungan kelima organ tersebut yang saling menghidupi. Sehingga di dalam organ kita itu harus terjadi keseimbangan yang baik, sehingga tubuh kita itu akan menjadi sehat. Kalau terjadi ketidakseimbangan, maka hubungan menghidupi itu akan terganggu, sehingga mengganggu juga kesehatan kita. Mulai hari ini, kalau kita sudah belajar, tentu kita harus mulai menjaga kelima organ tersebut agar masing-masing organ tersebut berjalan atau bekerja sesuai dengan fungsinya. Nah, teman-teman, setelah kita belajar topik hari ini, saya percaya pasti banyak sekali manfaat yang bisa didapat dari pelajaran hari ini. Dan silakan like video saya, berikan komen-komen yang positif, dan share ya ke teman-teman agar teman-teman yang lain juga bisa mendapatkan manfaat yang sama. Dan yang terakhir, subscribe channel YouTube saya. Nah, setelah subscribe, tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru saya. Dan sampai jumpa di video-video saya yang berikutnya. Salam sehat, bye!